Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun, izin memperkenalkan diri, nama saya Linka Rizky Mafira dengan NPM 20506.003. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri pertama yang akan memimpin jalannya presentasi dari awal hingga selesai. Sebelumnya kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Randa A.A. Saraswati, MPD, selaku dosen, dan kepada Bapak Sofian Hendayana, SPD MPD, selaku asisten dosen pada mata kuliah Budaya Sunda yang telah memaparkan materi ini kepada kami. Pada kesempatan kali ini, di sini kami kelompok 3 akan menyampaikan materi presentasi kami yang berjudul Tata Busana Budaya Sunda. Baik, sebelum dimulai, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Linka Rizky Mafira dengan NPM 20506.003 selaku moderator sekaligus pemateri pertama. Yang kedua ada Tira Septiani dengan NPM 2050614 selaku pemateri keempat. Yang ketiga ada Liani Hatsia dengan NPM 2050619 selaku pemateri kelima. Yang keempat ada Ananda Nur Azizah dengan NPM 2050628 selaku pemateri kedua, dan yang terakhir ada Risa Novitasari dengan NPM 2050639 selaku pemateri ketiga. Baik, langsung saja di sini ada materi yang pertama yaitu sejarah pakaian adat Sunda atau pakaian adat Jawa Barat yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Linka Rizky Mafira dengan NPM 20506.003 selaku pemateri pertama. Sejarah pakaian adat Sunda atau pakaian adat Jawa Barat. Dahulu, setiap suku tertentu memiliki baju tradisional yang beragam. Beberapa di antaranya disesuaikan dengan jenis acaranya. Ada pula suku yang membedakan pakaian dari tingkat status sosial atau kasta orang yang mengenakannya. Suku Sunda adalah salah satu di antaranya, walaupun di zaman modern saat ini penggunaan kasta sudah tidak begitu relevan lagi. Akan tetapi, mempelajari mengenai kasta pakaian ini tetap menarik untuk dipelajari. Baju adat Sunda terbagi menjadi pakaian untuk rakyat biasa, pakaian untuk kalangan menengah, serta pakaian untuk kalangan bangsawan. Selain itu, ada pula baju tradisional untuk pernikahan yang lebih spesial. Setiap suku di Indonesia pasti memiliki lebih dari satu jenis pakaian adat. Ada suku yang membedakan pakaian adat berdasarkan acara yang akan dihadiri, tetapi ada pula suku yang membedakan pakaian adat berdasarkan kasta penggunaannya. Sunda adalah suku yang membedakan pakaian adat berdasarkan kasta. Tak tanggung-tanggung Anda bisa menemukan pakaian adat dari kalangan masyarakat biasa sampai dengan bangsawan di suku Sunda ini. Jenis pakaian adat suku Sunda yang dibedakan berdasarkan kasta ini tidak bermaksud menghina kalangan masyarakat biasa atau memicu kecemburuan sosial antar masyarakat. Tetapi, memang pembedaan pakaian adat ini sudah diwariskan secara turun-temurun. Sampai saat ini, pakaian adat Sunda masih sering dipakai dan dilestarikan. Di setiap acara adat seperti pernikahan, pakaian adat tetap dipakai oleh sebagian besar masyarakat berdarah Sunda. Bahkan, di beberapa acara kenegaraan atau pesta rakyat di Jawa Barat, pakaian adat suku Sunda masih sering dipakai. Baik, materi yang selanjutnya yaitu pengertian pakaian Sunda. Pakaian adat Sunda dibedakan berdasarkan kasta atau strata sosial masyarakat Sunda yang berkembang pada masa itu. Ada 3 pakaian yang dibedakan berdasarkan kelompok masyarakat bawah, atas, dan bangsawan. Meskipun untuk zaman sekarang perbedaan pakaian sudah tidak relevan lagi. Pakaian adat Sunda adalah gaya pakaian tradisional yang dikenakan di Jawa Barat dan Banten oleh orang Sunda. Pakaian di Jawa Barat dan Banten memiliki unsur asli dan sedikit perbedaan karena keragaman pertukaran budaya yang dinamis di mana orang Sunda di Banten cenderung kuno dan asli. Seperti masyarakat Baduy, ini akhirnya menyebabkan lahirnya gaya pakaian yang beragam. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai pakaian untuk tingkatan masyarakat di Sunda pada zaman dahulu. Di sini yang pertama yaitu pakaian untuk kalangan bawah, yaitu pangsi dan kebaya Sunda dan atau kain kebat. Pakaian yang digunakan terlihat sederhana dan usang. Pakaian yang digunakan oleh kalangan bawah biasanya digunakan oleh kaum petani di kalangan masyarakat Sunda.
Pakaian ini juga dipakai oleh suku Sunda oleh kalangan rakyat biasa, tergolong sederhana dan tidak banyak menggunakan aksesoris yang meriah. Misalnya pakaian laki-laki biasanya menggunakan celana berukuran besar yang disebut dengan celana komprang atau pangsi. Untuk atasannya dinamakan baju salotreng. Nah, kemudian untuk pakaian perempuan biasanya menggunakan kain batik panjang atau sarung kebat atau yang disebut dengan sinjang bundel sebagai bawahan. Pakaian dilengkapi dengan beber juga disebut sabuk atau ikat pinggang ditambah kamisol dan kebaya. Alas kakinya juga biasanya menggunakan sendal jepit keteplek. Kemudian yang kedua yaitu pakaian untuk kalangan atas, yaitu variasi kebaya. Gambar di samping merupakan pakaian adat Sunda untuk kalangan menengah ke atas. Jika dibandingkan dengan pakaian adat untuk kalangan rakyat biasa, tentu saja terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara keduanya. Pakaian adat untuk kalangan menengah terlihat lebih modis, rapi, dan elegan, walaupun tidak terlalu semarak. Penggunaan pakaian adat untuk strata sosial menengah ini biasanya berasal dari para pedagang, pengusaha, atau orang-orang yang menempuh pendidikan cukup tinggi pada zaman dahulu. Para leader dalam sebuah bisnis biasanya menggunakan pakaian ini saat melakukan rapat ataupun negosiasi dengan rekan bisnisnya. Sesuai fungsinya, pakaian digunakan agar terbentuk kesan rapi dan berwibawa, sehingga tidak diremehkan dalam melakukan bisnis. Oleh karena itu, pakaian ini dikhususkan untuk para pengusaha, saudagar, dan seseorang yang memiliki pendidikan tinggi. Misalnya pakaian untuk laki-laki, biasanya pakaiannya berwarna putih sejenis jas disebut baju bedahan. Pakaian dipadukan dengan kain kebat yang disarungkan, kemudian memakai sabuk dan ikat kepala yang disebut bengker. Sebagian kalangan menengah atas juga memakai arloji dengan rantai berwarna keemasan yang digantung di kantong pakaian sebagai aksesoris. Sedangkan untuk pakaian perempuan, wanita biasanya memakai pakaian kebaya dengan aneka dan corak dipadukan dengan sanggul di kepala dan kain kebat sebagai rok bawahan. Tidak ketinggalan ikat pinggang dan selendang warna. Alis kaki juga menggunakan kelom gelis dan beberapa perhiasan untuk aksesoris. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu pakaian untuk bangsawan. Jas bludru, sulam benang emas. Bangsawan dianggap sebagai strata sosial paling atas di suku Sunda. Para pewaris darah biru atau bangsawan menggunakan pakaian ini agar tampak bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kuasa atas kepentingan publik, sehingga menjadi orang penting di daerahnya. Kesan yang ditampilkan dalam pakaian ini adalah kedigiaan yang berkelas. Untuk pakaian laki-laki, baju adat Sunda digunakan sehari-hari, yaitu terdiri dari jas bludru. Jas ini terbuat dari benang emas, tepat pada bagian ujung lengan. Celana panjang motif yang serupa dengan jas dan sabuk emas. Sebagai tutup kepalanya menggunakan bendo dan sendal kelop hitam untuk alas kaki. Untuk pakaian perempuan, baju adat Sunda yang dikenakan adalah kebaya berbahan bludru hitam yang disulam dengan tambahan manik-manik. Kain kebat dengan motif rereng sebagai bawahan. Alas kaki menggunakan selop bludru hitam. Aksesoris juga yang digunakan berupa sanggul rambut dengan konde dan perhiasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risana Fitasari dengan NPM 205060039. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu poin keempat, ada pakaian adat untuk pengantin. Pakaian adat untuk pengantin Sunda ini sudah melewati berbagai tahapan modifikasi agar terlihat modern dan mengikuti perkembangan zaman. Pakaian adat Jawa Barat yang digunakan untuk pengantin banyak yang terinspirasi oleh pakaian pengantin Sunda. Terlebih pakaian pengantin untuk mempelai wanita Jawa Barat yang banyak mengambil inspirasi dari putri-putri kerajaan Sunda zaman dulu. Seperti pada umumnya, pakaian pengantin yang terdiri dari pakaian pria dan wanita, pakaian pengantin Jawa Barat juga memiliki hal yang serupa. Meski saat ini, pakaian pengantin banyak yang dimodifikasi lebih modern, namun para perancang busana pengantin tetap menampilkan kesan keadatan. Yang kelima, ada pakaian adat untuk acara resmi. Tidak hanya menyediakan pakaian untuk
diketahui saja, suku Sunda juga memiliki pakaian adat yang biasa dipakai untuk menghadiri acara resmi. Jika dilihat sepintas, pakaian adat untuk acara resmi memang nampak sama dengan pakaian adat khusus bangsawan. Dan yang selanjutnya, jenis-jenis pakaian adat Sunda. Yang pertama, kebaya Sunda. Kebaya Sunda didesain dengan kerah berbentuk huruf U atau U-neck. Kebaya Sunda panjangnya hingga menutupi pinggul dan paha, bahkan tidak jarang ditemukan lebih panjang lagi. Warna yang dipilih untuk kebaya Sunda adalah warna-warna yang cerah seperti warna merah, marun, ungu muda, dan putih. Kebaya ini digunakan oleh wanita Sunda dari kalangan rakyat biasa dan kalangan menengah, sementara bawahannya berupa kain jarik yang dililitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiani, saya akan melanjutkan pemaparan pada materi ini. Yang kedua ada baju pangsi. Di suku Sunda, baju pangsi ini hanya memiliki satu warna, yaitu warna hitam. Berbeda dengan suku lainnya seperti suku Betawi yang juga menjadikan baju pangsi ini sebagai pakaian adat. Di suku Betawi ada beberapa jenis warna yang dipakai untuk baju pangsi, yaitu mulai dari hitam, putih, hijau, dan juga merah. Biasanya, pangsi digunakan oleh rakyat biasa dengan model jahitan dan tampilan yang sangat simpel. Pakaian ini menampakkan kesederhanaan. Oleh karena itu, pada zaman dulu, pakaian ini kebanyakan dipakai oleh para petani dan juga buruh. Namun, sekarang ini, siapa saja bebas menggunakan pakaian ini termasuk kalangan menengah ke atas, tetapi tentunya dengan model dan jahitan dan bahan yang lebih bagus. Baju atasan baju pangsi ini disebut dengan selontreng dan dipasangkan dengan celana pangsi yang juga berwarna hitam agar selaras dengan atasannya. Celana pangsi ini biasanya bermodel komprang sehingga tidak ketat dan longgar dengan panjang ke bawah tidak melebihi mata kaki. Sebagai penutup kepalanya biasanya dikenakan ikat kepala yang disebut dengan logen dengan model hanjuang, nangtung, atau barambang semplak. Dan sebagai alas kaki, biasanya pria di Jawa Barat menggunakan terumpah yang pada umumnya terbuat dari kayu. Selanjutnya yang ketiga, mojong jajaka. Mojang artinya wanita yang belum menikah, sementara jajaka artinya perjaka atau laki-laki yang belum pernah menikah. Dapat disimpulkan bahwa mojong jajaka ini merupakan pakaian adat yang biasanya digunakan oleh pemuda dan pemudi yang belum menikah. Pakaian ini biasanya digunakan dalam acara resmi. Untuk pakaian laki-laki, atasnya menggunakan jas atau beskap yang berwarna polos. Beskap atau jas tertutup ini memiliki kerah tanpa disertai lipatan. Biasanya digunakan warna hitam, biru, putih, dan juga warna lainnya. Agar selaras dengan atasannya, bawahan laki-laki dalam setelan pakaian adat ini berupa celana panjang yang warnanya senada dengan beskap. Sementara untuk alasan kakinya biasanya digunakan sepatu pantofel yang melapisi kaki berbalut dengan kaos kaki. Namun terkadang juga pria di Jawa Barat atau jejaka Jawa Barat menggunakan selop sebagai alas kaki. Dan yang terakhir sebagai penutup kepala biasanya digunakan bendong. Untuk pakaian wanita, biasanya menggunakan kebaya sebagai atasannya. Kebaya tersebut biasanya digunakan yang polos, namun ada juga yang bermotif meski tidak dominan. Warna kebaya yang digunakan biasanya sesuai dengan jas yang digunakan oleh jejaka. Sementara itu, untuk bawahannya biasanya menggunakan kain kebat yang bermotif batik yang dililitkan di pinggang, yang berbeda dengan bawahan jejaka. Bawahan mojang ini berwarna tidak senada dengan atasannya. Tidak lupa juga biasanya digunakan selendang atau kerambong, sementara untuk alas kaki biasanya menggunakan selop atau sepatu yang berwarna sama dengan baju kebaya. Dan juga biasanya ditambahkan aksesoris. Selanjutnya yang keempat, ada bedahan. Bedahan biasanya digunakan oleh kelas menengah seperti pedagang atau saudagar. Untuk pakaian wanita, biasanya para wanita menggunakan bedahan merah sebagai selendang, ikat pinggang atau beur-beur,
alas kaki selop berupa kelom gelis, kalung, giwang, anting, cincin, dan gelang yang terbuat dari emas atau perak. Sementara untuk pakaian pria, biasanya pria menggunakan baju bedahan putih atau jas takwa yang sebagai atasan dan kain kebat batik untuk bawahan. Seperti wanita, pria juga mengenakan aksesoris seperti terompah kayu, beur-beur, ikat kepala, dan arloji rantai emas yang disematkan di saku. Selanjutnya yang kelima ada menak. Pakaian menak ini terbuat dari buludru yang disulam dengan benang emas. Pakaian mewah ini biasanya digunakan oleh para kaum bangsawan. Untuk pakaian pria biasanya menggunakan atasan lengan panjang, bawahan celana panjang, berwarna hitam dan lilitan jarit. Sedangkan untuk pakaian wanita biasanya menggunakan kebaya hitam berbahan buludru dan bawahan jarit yang bermotif sama dengan yang digunakan pria. Selain itu, wanita juga menyematkan beragam aksesoris seperti konde, bros, cincin, hingga perhiasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liani Hapsi Aprilian dengan nomor NPM 205060015. Selanjutnya di sini ada keenam beskap. Beskap biasanya digunakan untuk acara resmi seperti upacara adat, pernikahan, dan pertemuan nasional. Pakaian ini memiliki perbedaan ukuran potongan bagian depan dan belakang yang tidak simetris. Tujuannya untuk memudahkan pemakaian keris di bagian belakang. Pakaian ini juga dipadukan dengan kain jarik yang berpola khas Jawa Barat serta alas kaki yang tertutup. Ketujuh ada kebaya pengantin. Kebaya pengantin digunakan untuk acara pernikahan. Kebaya ini menampilkan desain yang modern dan elegan. Biasanya penggunaan kebaya ini disertai dengan aksesoris seperti cincin, gelang, kalung, dan siger. Sementara itu, pengantin pria menggunakan bendo, boro sarangka, jas buka prague dada, dan kain batik yang warnanya sama dengan pengantin wanita. Selanjutnya ada pakaian adat untuk tingkatan daerah. Yang pertama ada priangan. Pakaian adat untuk laki-laki ini disebut salontreng. Pakaian ini tampak seperti baju yang berwarna gelap dengan sarung yang sederhana yang dililitkan menyilang di bahu. Sementara itu untuk bawahannya dinamakan celana pangsi atau komprang. Itu merupakan celana berkain besar dan tidak ketat dan selalu menggunakan kain sinjang. Sementara untuk perempuannya menggunakan kain batik panjang yang disebut sebagai sarung kebat. Nama lain dari bawahannya ialah sinjang bundel yang merupakan rok yang dipakai sampai betis. Untuk atasannya mengenakan kebaya yang dilengkapi dengan selendang batik dengan beber atau ikat pinggang. Yang kedua ada banten. Pakaian adat untuk laki-laki ini disebut salontreng, berwarna gelap dan sarungnya dililitkan ke bahu. Sementara itu bawahnya menggunakan celana pangsi atau celana komprang yang tidak ngetat dan selalu memakai aksesoris tambahan. Untuk perempuannya ialah menggunakan kain batik panjang yang biasa disebut sebagai sarung kebat. Nama lain dari bawahannya ialah sinjang bundel yang dipakai sampai betis. Untuk atasannya mengenakan kebaya yang dilengkapi dengan beber dan tidak ada aksesoris yang mencolok. Dan terakhir ada baduy. Pakaian adat baduy ini disebut dengan jamang sangsang. Baju ini berlengan panjang dengan cara hanya disangsangkan atau dilekatkan pada tubuh. Desain baju ini berlubang sampai bagian leher sampai dada serta tidak menggunakan kerah, kancing, serta kantong, dan baju ini didominasikan dengan warna putih. Untuk kaum perempuannya, pakaian ini hanya berupa kain atau semacam sarung berwarna biru kehitam-hitaman. Kain ini berupa kebaya dengan motif batik yang dipakai dari tumit hingga ke dada. Dan ada perbedaan mencolok terlihat jika pakaian ini dipakai oleh perempuan yang sudah menikah dan belum. Ada perbedaannya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sesi yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dengan 3 pertanyaan atau 1 termin yang akan dilangsungkan di Zoom meeting atau di forum diskusi di LMS. Baik, sesi yang terakhir yaitu sesi penutupan. Sekian materi presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga materi presentasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang kata, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.